Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Arin dengan NIM 230511065 dari kelas TI 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan berbasis Python dengan menggunakan Tkinter dan database menggunakan SQLite. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Apa saja sih tujuan dan manfaat aplikasi tersebut? Yuk kita simak video kali ini. Tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu pengelolaan data buku, anggota, serta peminjaman dan pengembalian buku secara digital dan efisien. Berikut ini ada manfaat, yaitu manfaatnya ada 3. Yang pertama, yaitu mempermudah pencatatan dan pencarian data buku. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggota perpustakaan. Yang terakhir, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian dengan pelacakan otomatis. Oke, selanjutnya saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Di sini sudah ada database-nya. Nama database-nya adalah Perpustakaan DB. Saya akan coba menjalankan program yang telah saya buat. Nama ininya fix.py. Kenapa saya menamakan fix? Karena ini hasil dari revisi-revisi yang telah saya buat yang sebelumnya, dimana namanya main Tkinter. Saya akan train Python-nya. Nah, ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan disambut oleh tampilan from login. Tentunya ini bersifat rahasia, hanya staf perpus aja yang memiliki password dan username tersebut. Saya akan mencoba memasukkan username-nya ngasal, misalkan Zahra 123, namun passwordnya sesuai yang ada di kode yang telah saya buat pada nomor pada nomor 69. Di sini username yang sebenarnya adalah perpus UMC dan passwordnya adalah UMC123. Saya akan coba memasukkan passwordnya yang sama, UMC123, namun username-nya berbeda. Apakah bisa login? Nah, tentu saja tidak dapat login karena di sini tertera username atau password salah. Lalu akan saya masukkan yang sesuai codingan yang setelah saya buat. Kita coba login. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada menu utama. Menu utama yang aplikasi saya buat ini adalah aplikasi perpustakaan. Di sini ada manajemen buku, ada manajemen anggota, ada peminjaman dan pengembalian. Yang pertama itu manajemen buku. Apa sih manajemen buku tuh? Manajemen buku itu adalah pengguna dapat mengelola data buku. Di sini ada tombol tambah buku, edit buku, hapus buku, dan reset buku. Apa itu tambah buku? Tambah buku untuk menambahkan data buku baru. Misalnya saya akan memasukkan buku kekuatan bahan. Ini
adalah buku untuk anak teknik sipil. Pengarangnya yaitu Aj Muhib Zainur. Kategorinya tentu saja non fiksi. Stoknya saya akan memasukkan 8 saja. Nah, tentu saja tersimpan di sini. Bukunya masuk. Kenapa di sini jadi 4? Kenapa di sini jadi 3? Karena tadi saya menghapus buku. Kalau menghapus buku, yaitu misalkan 1 ya, hapus. Nanti ID-nya tidak akan berubah karena akan berlanjut. Jadi, misalkan saya meresetnya, ID akan berubah kembali ke awal. Namun kalau saya menghapus 1, ID-nya akan berlanjut. Misalkan di sini 9, saya akan menghapusnya nomor 3 ini. Ketika saya menambahkan buku, maka ID akan berlanjut ke nomor 10. Saya akan mengedit buku yang Dilan aja. Saya akan mengedit buku Dilan. Edit buku. Di sini Dilan 192. Apakah akan berubah? Ya, di sini berubah. Dilan 1992 oleh Pidi Baik, cerita fiksi 15-14. Kenapa di sini 14? Nanti saya akan menjelaskan di next peminjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen anggota. Di tab kedua ada manajemen anggota. Apa sih manajemen anggota itu? Manajemen anggota itu untuk mencatat data mahasiswa atau pengguna perpustakaan. Misalkan ada yang mau ke perpus, terus mereka itu mau pinjam buku atau mengembalikan buku atau hanya sekedar membaca, tentunya mereka harus memasukkan data diri mereka tersebut. Karena mahasiswa jika ke perpustakaan mempunyai kartu identitas masing-masing. Tentunya di sini saya akan memasukkan namanya Yafa, alamat Cirebon, nomor telepon kita karang saja. Apakah akan tersimpan? Ya, di sini nomor 6 Yafa, alamatnya Cirebon, nomor telepon sekian, email, dan tanggal daftar. Dan saya akan coba mengedit anggota yang bernama Tian. Saya klik Tian, edit anggota. Kita coba hapus N-nya, diganti I, simpan. Tentu saja ini berfungsi dan berubah menjadi Tiani. Jika kita hapus anggota, maka kita pilih Yafa, hapus anggota, yes. Nah, tentu saja Yafa menghilang karena sudah dihapus datanya. Jika kita mereset, maka semuanya akan hilang. Jika kita menghapus, ID tidak akan berubah ketika kita lanjut nih ya. Klik nama lain. Misalnya Dia,
alamat Cirebon, tentu saja ID-nya akan berlanjut. Data yang telah kita hapus tadi, ID-nya tidak berubah, maka ID-nya akan berlanjut ke data yang telah dihapus tadi. Namun kalau kita reset, ID-nya akan kembali ke awal. Terakhir, ada peminjaman dan pengembalian. Di sini ada pinjam buku, kembalikan buku, dan cari peminjam. Tombol pinjam buku ini yaitu untuk mencatat peminjam buku yang akan dipinjam. Kembalikan buku yaitu untuk mengembalikan buku yang dipinjam. Yang ini untuk mencari data peminjam tertentu. Misalkan saya di sini klik pilih buku yang ingin dipinjam, yaitu Psychology of Money. Nama anggotanya yaitu Alvia, simpan. Nah, di sini tercatat pada ID ketiga yaitu Psychology of Money Alvia pada 2025 tanggal pinjamnya, bulan 6 tanggal 30, jatuh tempo 2025 bulan 7 tanggal 7. Jika ingin dikembalikan, statusnya di sini akan berubah. Di sini kan masih dipinjam. Nah, aku coba klik Alvia, kembalikan buku, yes. Nah, maka di sini akan berubah menjadi dikembalikan. Saya di sini akan cari peminjam. Tiani. Cari. Di sini ada buku yang belum dikembalikan. Kita kembalikan dulu bukunya. Yes. Oke. Nah, maka di sini statusnya sudah dikembalikan semua. Kita cuman ketik kata kuncinya saja, tidak perlu cari satu persatu, nanti akan muncul buku mana yang belum dikembalikan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari aplikasi perpustakaan yang telah saya buat yaitu aplikasi manajemen perpustakaan ini dirancang untuk membantu proses administrasi perpustakaan secara lebih modern dan terstruktur dengan memanfaatkan Python Thinkiter untuk antarmuka pengguna dan SQLite sebagai database penyimpan data. Aplikasi mampu mencatat dan mengelola 3 aspek utama. Yang pertama kan tadi ada manajemen buku, yaitu mempermudah penginputan, pengubahan, penghapusan, dan penataan data buku termasuk stok dan ketersediaannya. Dan yang kedua, tadi ada manajemen anggota. Manajemen anggota itu menyimpan data lengkap identitas anggota perpustakaan mulai dari nama hingga tanggal daftar. Dan yang terakhir ada peminjaman dan pengembalian yang fungsinya mencatat transaksi peminjaman, jadwal pengembalian, dan status buku. Selain itu, fitur login juga memastikan keamanan akses aplikasi. Seluruh fungsi tombol telah disusun agar pengguna mudah melakukan pengelolaan data hanya dengan beberapa klik.
Dengan aplikasi ini, proses pengelolaan perpustakaan diharapkan menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan terorganisir, sehingga mampu mendukung aktivitas literasi di lingkungan kampus maupun lembaga lain. Demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi manajemen perpustakaan yang telah saya bangun menggunakan Python, Thinkitter, dan SQLite. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat khususnya dalam mendigitalisasi pengelolaan perpustakaan di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.